Siang, teman-teman. Aku dapat istighfar mulai dari tadi malam, pagi, dan hari ini sekarang baru sempat karena aku kerja. Kerja itu dari duniawiku, dan kalau aku bikin konten atau nulis itu dari sisi rohani atau sisi batinku. Jadi aku menyeimbangkan antara duniawi dan rohani. Ibaratnya ini tugas dari Gusti Allah, jadi aku melaksanakannya. Jadi walaupun ibaratnya kayak apapun, aku pasti menjalanin yang udah jadi tugasku. Dan hari ini avatar kaki atau the one, manusia yang mampu mengendalikan unsur alam, 8 elemen alam. Dan kalian mau percaya atau tidak, itu terserah kalian. Tapi kalau yang beragama Hindu pasti yakin. Dan sosok ini akan kesatuan dengan Imam Mahdi atau Isa alaihissalam. Hanya satu sosok, tapi keilmuannya berbagai macam, karena dia dibimbing langsung oleh Tuhan. Dan ibaratnya laskar atau panji hitam yang dikenal di dalam Islam itu, Gusti Allah sudah menentukannya sendiri. Sudah ada orang-orangnya. Dan mereka itu orang-orang, kalau laki-laki dia punya jiwa kesatria. Dia kalau jadi pemimpin, dia bisa mengayomi, melindungi rakyatnya. Walaupun orang berpikir mereka kejam, tapi itu cara mereka untuk menegakkan keadilan. Ibaratnya membunuh 1 orang tapi untuk melindungi yang 100 orang. Membunuh 100 orang tapi untuk melindungi 1000 orang. Karena apa? Karena di dalam ketuhanan, di dalam keyakinan kita kepada Tuhan, itu diajari namanya adil. Kalau namanya adil, kita itu nggak bakalan tega melihat yang namanya ketidakadilan atau kezoliman. Yang apa? Yang menyebabkan ujung-ujungnya rakyat nggak berdosa yang jadi korban. Kalian bisa cari orang terkenal, kalian udah pasti tahu. Mereka nggak takut mati. Mereka bisa menentang dunia ini. Mereka akan jadi pasukannya. Jadi pasukan dari Panji Hitam atau Imam Mahdi itu nggak harus dari Islam, dari agama lain. Dan yang agama Islam mungkin malah jadi musuhnya. Kenapa? Karena berbeda sifat, berbeda karakter. Karena yang Tuhan ajarkan itu tentang keadilan. Sedangkan di Arab sendiri, di Islam sendiri, mereka dikasih pemimpin yang bisa adil, yang bisa bijaksana mensejahterakan rakyatnya, tapi digulingkan sendiri sama rakyatnya. Karena apa? Karena rakyatnya gampang dihasut, karena rakyatnya gampang disuruh oleh pihak lain untuk memberontak. Contohnya Irak, Libya, Syria. Hanya mementingkan surga, neraka, tapi dia nggak tahu sebelum naik ke surganya akhirat, dia harus bisa menemukan namanya surga dunia dulu. Jadi kalau namanya pemimpin nggak bisa adil, nggak bisa melindungi, mengayomi rakyatnya, jangan harap kalian itu bisa namanya sampai kembali ke Tuhan. Karena apa? Karena yang dinilai itu adalah sebagai pemimpin, kamu apa yang kamu kerjakan. Bukan pemimpin hanya baik aja, gak cukup. Kalau manusia cuma cukup baik tapi ada kezoliman, ada ketidakadilan, cuma diam, cuma melihat, apa gunanya hidup? Ujung-ujungnya apa? Gak seimbang sama alam ini.
Alam ini energinya positif, energi kebaikan. Kalau manusia cuman ngumbar angkara murka, kezoliman, ketidakadilan, lama-lama Tuhan akan menghancurkan alam ini. Kenapa? Karena udah nggak bisa dihidupi lagi. Sejarah sudah mencatat ketika manusia itu zolim, manusia mungkar, Allah akan mengazabnya, menghilangkan, diganti kehidupan lagi yang baru. Sekarang kalian banyak yang tidak yakin sama Tuhan. Jadi tugasnya avatar itu mengembalikan keyakinan. Mulai dari sebelum ada agama sampai yang sekarang spiritual. Semakin kalian dikasih otak, semakin kalian gak ingat sama Tuhan, semakin jauh dari ajaran Tuhan. Gak kena namanya keadilan, budi pekerti, welas asih, cinta kasih sesama. Jangankan sesama beda agama, sesama sendiri saja gak akur, saling menzolimi. Yang diajarkan membunuh, perang, membunuh, perang. Membunuh, perang itu ada alasannya, untuk menegakkan keadilan, untuk melindungi orang-orang yang dizolimi, orang-orang yang teraniaya. Itu boleh. Tapi kalau kalian merasa terzolimi sedangkan yang menzolimi kalian itu siapa? Kalian cuman orang gak bisa bersyukur, belum mempelajari agama secara batin. Makanya ketika datang hasutan, datang setan, datang apapun yang ngajari kalian untuk membunuh, untuk membuat kezoliman, kalian terbakar. Gak usah jauh-jauh Indonesia. Kalian tahu, yang ditulis di kitab suci itu ada bangsa kalian sendiri. Nenek moyang kalian itu dulu keyakinan kepada Tuhan yang menciptakan kehidupan ini. Ada yang pertama peradabannya sebelum agama itu datang. Tapi lihatlah sekarang, mereka seperti nggak kenal Tuhan. Beragama tapi jauh melenceng. Ketidakadilan, kezoliman, tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan melalui alam ini. Tanah yang subur, air yang melimpah. Dulu nenek moyang hidup seperti di surga, surgawi. Surganya dunia itu Nusantara. Tapi sekarang ibaratnya nerakanya dunia. Karena apa? Karena kalian sudah jauh dari ajaran yang nenek moyang kalian. Gak kira kalian itu agamanya apa. Tapi ketika agama itu gak mampu menyentuh hati kalian, kalian itu akan jadi monster. Jangan kamu menzolimi sesama manusia. Alam yang udah ngasih kalian kehidupan, ngasih makan, ngasih air buat minum, udara yang kalian hirup, tumbuh-tumbuhan, kalian aja gak bisa bersyukur tentang itu. Dikasih apapun sama Tuhan, kalian itu gak bisa bersyukur. Gara-gara agama mayoritas Islam tapi bisa menzolimi yang sedikit. Tapi kalau teriak-teriak Islam yang terzolimi, kalau beragama pakai logika. Dari zaman dulu sampai sekarang yang berbeda itu orangnya, agamanya berbeda-beda, tapi Tuhannya satu, Allahnya itu satu, Sang Widinya itu satu. Tapi kalian manusia-manusia yang dikasih pinter, bukannya tambah ngerti, tambah keblinger. Pengen dikenal baik, tapi cuman karakternya aja, cuman di luarnya saja, tapi tidak tahu makna dari keadilan, kebijaksanaan.
Gak ngerti sifat-sifat Allah. Tunggu aja azab apa yang buat kalian ada.